sini ya. Iya. Boleh. Ini nggak fair. Tunggu sini. Aku ada di HP, jadi gampang penting. Sebentar masuk kamar mandi. Ya, maksudnya fair. Sabar ya. Saya wakilnya. Karena ini hak jawab. Saya wakilnya. Tapi tetap pendekatannya rasional. Nggak boleh emosi orang. Pemikiran Herman Kadir, dia adik kelas saya. Itu pemikiran saya 25 tahun lalu. Apa bukti saya berpikir seperti itu? Saya pendiri Partai Bulan Bintang. Sama Yusril, sama Ka'bah. Ini bicara 25 tahun lalu, tahun 98, habis 98, 99. Biar aja dulu. Inilah kalian ini telah melakukan kebencian sebelum menegakkan keadilan. Harus adil dong, dia ngomong didengerin. Giliran saya ngomong dihu. Nah, kalian telah berlaku zolim kepada saya. Kalian tidak adil. Boleh. Karena kalian pendukung Anies yang blow on menurut saya. Ya udah, nggak usah dibahas. Kita kan punya statement masing-masing. Kenapa saya pikir itu 25 tahun lalu? Saya mendiri partai juga yang dibangga-banggain. Bahkan sekarang saya ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Kemarin tidak lolos. Itu bicara jujur. Ketua umum. Jadi kalau urusan partai saya ngerti banget gitu loh. Dia belum bicara partai, saya udah bikin pendiri partai. Orangnya beda. Nah, oleh karena itu, sejarah ini saya pelajari betul mengacu surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang sesat. Nah, saya sudah tapaki jalan sejarah ini jauh lebih dulu dari dia. Habis dari bikin PBB nggak berhasil, saya ribut dengan Yusril. Boleh Yusril konfirmasi sini. Ya, saya keluar. Kemudian digabung, diajak Hamzahas P3. Begitu juga akhirnya saya tinggalin juga. Masuk ke PAN. PAN sama masih Herman di kapan di PAN? Juga begitu juga. Udah 4 partai. Dia baru 2 partai. Ya. Kemudian sekarang yang kelima saya di PKS. Kan begini juga akhirnya. Jadi konteks itulah sejarah yang mengajarkan saya untuk berlaku arif dalam menilai. Oleh karena itu dalam konteks ini perasaan hukum saya, perasaan ideologi saya sama dengan Habib Rizik yang tadi udah dihukum. Ada lihat statement Habib Rizik. Kalau kau mau juga jujur berimam kepada dia, kalau enggak ya nggak apa-apa juga kan. Apa kata Habib Rizik? Yang bikin partai politik ini bikin brengsek negara. Ada statement, ada membantah. Dan faktanya partai-partai sekarang ini memang brengsek gitu. Memang jual beli. Maka saya berasumsi dengan prediksi historis Al-Fatihah tadi. Andai kata hari ini berdiri partai, ketua umumnya Anies, apa dia nggak tersandera? Memang belum tentu. Belum tentu. Ente udah ketinggalan. Ente ketinggalan 3 partai. Saya 5 partai. Itu baru 2. Jadi dalam perspektif sejarah itu, udah jangan komentar dong. Tadi waktu dia ini tuh nggak komentar. Kalau nggak suka ribut sama saya gitu loh. Jadi itu kalau cara berpikir intelektual. Jadi dalam perspektif sejarah ini, dugaan kuat kan boleh, namanya prediksi. Dengan asumsi logika kapasitas yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Saya sudah katakan, Anies secara ansih pribadi top jauh lebih hebat dari saya. Sudah akui saya.
Lebih segalanya. Nggak ada, hebat ya. Kurang saya. Luar biasa. Tapi satu hal saya bilang tadi, Anies nggak punya nyali. Saya pernah ditaruh tadi. Siap. Jangan komentar-komentar gitu. Jadi dalam konteks ini, apa bukti saya nggak punya nyali? Kalau bicara logika perjuangan, kalau bicara logika untuk melakukan perlawanan, sejak dinyatakan pemilu ini dimenangkan oleh 02, Anies harusnya protes. Kalau bicara seharusnya. Tapi dia malah ngasih ucapan selamat, datang ke KPU. Ya udahlah, jangan begitu. Ini kan kalau mau aja nih kita dengerin, kita lanjutin nanti. Kita harus selamat aja. Tapi nggak apa masih bisa dilanjutkan begitu kesepakatan gitu. Ini lanjut apa dengerin aja? Kalau dengerin aja batasnya waktu umumnya belum ajan kok. Nah langsung ya. Jadi poin pentingnya gini lah. Saya jangan dipandang nggak suka sama Herman. Saya senang sama dia. Di masjidnya saya diundang khotbah Jumat terus. Tetapi dalam beda pendapat dia juga biasa saja. Cuma jangan menjustifikasi dia benar saya salah aja udah. Ini namanya pendapat. Oleh karena itu saya berpendapat dengan kondisi partai politik yang brengsek seperti ini, Anies bagusnya mentor bangsa. Bukan berarti dia gak punya arti. Justru mentor bangsa itu guru bangsa untuk mendidik bangsa ini tuh yang gak benar. Kan Anies sukanya itu. Oleh karena itu saya justru menempatkan keterhormatan buat Anies, nggak dihina-hina. Apalagi coba, Anda tahu nggak satu poin kekalahan Anies terlepas dicurangi ketika dia menilai Prabowo 11 dari 100, 1,1 dari 10. Udahlah, itu alasan presiden itu kan lu bela saudara lu. Ini bicara objektivitas. Kenapa? Seluruh TNI punya kos merasa dihina betul Menhan itu. Ya pendapat. Oleh karena itu pendapat itu yang membuat dia rugi. Tapi ketika Prabowo menang, diucuk-ucuk kasih selamat. Mana 1,1-nya? Mana nilai 11 dari 100? Itu kan artinya nggak punya 0, hampir nggak berdaya. Dosen saja nilai paling rendah itu 4, hurufnya E. Nggak ada yang kasih nomor 1,1. Nah oleh karena itu dalam perspektif ini kan tadi puji-puji betul Anies selangit nggak ada salahnya. Salah saya menurut saya di situ. Harus berani dan kasih tahu. Belum selesai Pak. Kok tadi sih dia ngomong nggak ada barang lain. Harus adil. Nggak apa-apa. Ini karena saya kan hak jawab yang dari dia supaya ada perimbangan berpikir yang konkret. Supaya kalian ini punya rasa keadilan yang benar dong. Jangan kebencian pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu surat Al-Maidah ayat 8 itu. Nah oleh karena itu, kalau kalian mau adil dalam konteks situasi hari ini, apa yang saya sampaikan ini dicerna. Itu yang kasih masuk. Maka hanya orang-orang kafir yang tuli, nggak mendengar tuh apa informasi yang saya sampaikan bentar lagi. Karena kalian sudah cinta betul sama Anies, kesalahannya pun nggak kelihatan. Ya kalau nggak dengar. Nanti jubirnya yang jawab. Iya, boleh lah jubirmu jawab mau apa lah. Nah sekarang wah ini bukti orang Prabowo. Kalau seorang Prabowo gabung terus di situ dong. Lagi enak-enaknya banyak duit, gabung ke tim hukumnya Anies kagak dapat duit, malah keluar duit, tidak ongkos sehari. Udah gitu dia diajak, nanti takut bela Prabowo. Kita tahu prosesnya bukan itu. Nih si Toreng nih, lu mesti jujur. Kenapa Egi diajak? Jangan Bang Egi radikal. Nih, tapi saya nggak persoalin dia. Kenapa? Kalau saya betul jadi lawyernya dan saya udah datang ke MK waktu hari pertama mendaftar, malah kagak ada, Ahmad Yani nggak ada, saya yang ada, nggak dimasukin nama saya. Jangan saksi deh.
Enggak. Lupa. Kalau masuk kan tantangan juga. Masuk. Jadi oleh karena itu, ya, kalau saya ada takdirnya Allah memang nggak ada. Ya, itu lihat omongan si apa Arif siapa tuh? Hakim itu. Lupa, Pak. Kan Arif. Ya. Arif Hidayat. Hidayah. Dia ngomong apa coba? Jokowi tidak bisa dihadirkan dalam pengadilan ini karena Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara, sehingga tidak elok, tidak pantas dia dihadirkan. Itu Arif Hidayat. Kalau saya hari itu loh ya, saya lawan tuh. Arif, lo ngerti pasal 27 ayat 1? Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa lo kecuali Jokowi? Ya, lu pakai gini. Nggak berani. Lawyer-lawyer yang ada tidak boleh hormat mati. Ya. Nggak ada yang tadi ngomong. Kemudian 4 menteri jadi saksi, dibikin syarat nggak boleh ditanya. Para lawyer dia baca, bagaimana kok saksi nggak boleh ditanya? Itu kan belum luar biasa. Bertentangan dengan hukum acara. Kemudian putusannya lagi tidak ditemukan nepotisme. Padahal si Gibran itu siapa kalau bukan ponakannya si Usman? Nepotisme kan diambil kata nephew, ponakan. Itu jadi putusan. Tapi nggak ada yang berani protes. Itu fakta. Nah, oleh karena itu jangan dimasukin. Dilarang kan jangan sendiri. Nanti ngaco bela Prabowo. Ini nggak punya otak ngomong. Apa standarnya gitu? Harus objektif kita. Dia tadi maki-maki saya nggak apa. Jadi harus objektifnya di situ. Ya. Kalau saya mau milih, memang milih lebih baik ikut Prabowo, menang saya. Tapi saya nggak pilih, saya pilih Anies. Saya lawan, saya pilih Anies. Ini saksi ibu dia nih, ibu dia. Ini selalu ajak saya dalam gerakan-gerakan dengan legisannya untuk melawan. Terakhir, waktu konteksnya masih perdebatan luar biasa, saya sarankan kepada Anies dan Caimin berdasarkan tentang surat kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Apa perintah Allah di situ dalam surat Asyura, surat ke-26? Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dengan lemah lembut. Nah, saya pikir dalam konteks hari itu kemarin, maksud masih perdebatan, belum pemilu, atau untuk sekedar pencoblosannya sebentar lagi, saya minta kepada Caimin dengan Anies waktu itu di Diponegoro 10. Saya sarankan apa? Anies dan Caimin tolong berdua datangi Jokowi. Bilang sama Jokowi, dilihat semuanya, tolong jangan curangi kami. Karena kami membuat satu indikasi kami dicurangi sangat-sangat. Itu kan murah meriah, tidak ada konflik, tidak ada apa hal-hal yang membuat jadi kerusuhan. Biayanya murah, nggak dituruti. Saya dianggap saya pendukung apa jadi di situ. Saya murni ikhlas bela Anies dengan penuh secara konstruk berpikir yang konstitusional. Dan lihat sejarah kebangsaan kita, juga dunia, tadi Musa dan Harun. Kalau logika dibalik, andai kata saya didengar, kelabakanlah Jokowi menjawab. Pasti dia Jokowi jangan tanya saya, begini, saya nggak mencurangi. Kena lagi kebohongan. Padahal yang cawe-cawe. Itu maksud saya, daripada ngerahin masa berminggu-minggu, uang banyak keluar. Dan itu nggak dikasih dari Anies loh. Saya uang keluar sendiri, si Dio keluar sendiri, semua keluar sendiri. Dan juga saya tahu kenapa si Saugi jadi ketua panitia ketua atau kaptennya. Tahu bos. Sebelumnya itu si Nur Ali Nasdem, Ahmad Ali
Nah, Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Beda konteks. Udah jangan beda-beda konsep lah. Ini bicara logika. Anda kan pendukung, saya juga pendukung, tapi objektif. Udah, Anda kasih ke saya. Waktu dia ngomong, nanti nggak ngomong. Udah diam-diam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan objektivitas ini, ya, kenapa kok berganti kepada si Saugi? Kan kita tahu udah, nanti istrinya malu ya. Belum lagi ribut sama Sudirman Said. Emangnya gimana? Saudara satu yang banyak cari duit, saya tahu sih. Udah, jadi jangan ngajak saya bongkar-bongkar gitu loh. Ya udah, saya ikutin Anda. Tapi jangan saya dipojokin jadi orang Prabowo, bukan. Ya udah, makanya. Kalau saya bantah ini kan dia yang benar ini. Saya harus bantah, terang-terangan. Kalau pengen sekarang mau saya orang Prabowo, mungkin diajak jadi menteri. Kalau saya oportunis, saya tetap lawan. Karena dia gabung dengan Jokowi, saya selama ini 2 tahun lebih mempersoalkan ijazah Jokowi, maka saya lawan walaupun saya berteman dengan Prabowo. Tapi dengan sadis dia bilang saya Prabowo. Ini otaknya luar biasa perjuangan Bang Edi. Oke ya. Jadi saya jawab yang siapa tuh ibu-ibu. Jokowi ditangkap, nggak usah mikirin yang lain-lain. Fokus ijazah palsu Jokowi ini paling mutlak. Ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Nggak ada kaitannya dengan cawapres. Oke. Siap. Nah, oleh karena itu, kalau kita sepakat betul-betul mau menegakkan kejujuran, kebenaran, nggak ada urusan dengan Anies, partai-partai. Mari sama-sama bagaimana segera Jokowi diadili karena ijazahnya palsu. Ini lebih bantu, lebih punya landasan hukum. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, partai politik yang modern saya tidak anti, tapi kondisional objektif sekarang ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya muliakan Anies, kok jadi pemimpin bangsa, mentorkanlah bangsa ini, didik bangsa ini untuk tetap melawan kezoliman. Bukan nggak suka, saya suka dia jadi presiden kalau saya dukung. Dia lebih baik dari saya nggak merasa lebih baik dari dia. Anies pantas jadi presiden, tapi kurangnya Anies tidak punya nyali, nggak berani ngelawan. Itu aja. Kalau dia nggak suka, debat saya dong. Nih saksi nih, Arif, kok diri. Waktu itu saya bilang sama Arif, salam sama Anies Baswedan. Saya kangen, kita kapan bisa ketemu. Disampaikan sama Anies, nih kepada Anies disampaikan dia salam balik buat Bang Edi. Tapi saya nggak suka Bang Edi tulisannya apa istilahnya? Saya belum suka Bang Edi dengan tulisan. Saya belum suka tulisan Bang Edi. Ini waktunya sudah cukup, kita sampai acara sampai jam 3. Mohon maaf, kasih kesempatan yang lain. Tapi mohon maaf juga, saya mau ini kebenaran. Ya, waktu sudah habis sampai Ya, saya nggak mau nurut. Ya. Kalau nggak suka kita ribut aja. Ini fakta soalnya. Ini fakta bahwa Anies nggak suka sama saya. Itu Anies itu fakta. Nah, iya, tapi nggak mau ketemu. Kan saya ngajak ketemu. Padahal haji saya datang ke rumah saya. Jadi oleh karena itu, kalau forum NTT didengar sama Anies, Egi mau ketemu. Ayo kita diskusi yang baik buat bangsa ini. Jangan terus jadi musuh-musuhan. Belum itu. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu beda konteks lah. Beda konteks. Bisa saya jelasin dulu. Udahlah, karena udah tutup habis ya, udah tutup habis. Jangan bilang tutup tapi nggak habis. Nah, kenapa kok waktu giliran saya tutup habis? Kok sekarang masih bisa bilang? Ya udah tutup habis. Ya udah habis. Aku marah doang. Udah, waktu udah habis.